ceritanya itu dibikin bukan sebuah tragedi atau cuman bukan penyampaian informasi, tapi seakan-akan tuh kayak meromantisasi gitu loh Bang, meromantisasi upaya bunuh diri misalnya gitu. Itu kan bisa, ternyata tuh teman-teman sekalian, saya Rikson Tampu Bolon dari Siasat Malaka. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita mau bincang-bincang soal ada fenomena menarik di Kota Batam. Kabarnya makin tingginya tingkat bunuh diri. Yang paling mengerikan lagi itu terjadi di ikon Kota Batam, Jembatan Barelang. Jadi kalau teman-teman lihat Kota Batam, ikon yang paling utama ya Kota Batam itu Jembatan Barelang. Nah, ini tentunya sangat miris di kita warga Kota Batam, sebab ikon yang kita bangga-banggakan ini ternyata menjadi tempat pelarian orang untuk mengakhiri hidupnya dengan tragedi ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak teman saya ya, Herlita. Herlita ini saya ajak, dia saya tahu alumnus dari salah satu PTN ternama di negeri ini. asik. Ya. Kita udah bincang-bincang tadi ranking berapa PTN-nya, nanti mungkin dia bisa jelaskan. Dan dia yang saya tahu program studi psikologi. Jadi saya kira persoalan ini, fenomena yang terjadi di Batam ini, dan ini juga sudah menjadi berita nasional ya. Saya kira ini perlu patut untuk kita perbincangkan dalam konteks atau perspektif psikologi begitu. Sebelum nanti mungkin ada orang yang membawanya dalam perspektif keagamaan ya kan, atau pendekatan-pendekatan keagamaan. Tapi saya kira penting juga untuk kita masyarakat Kepri, utamanya Kota Batam ini, mendekati atau melihat persoalan itu, mendudukkan persoalan itu dalam kacamata yang lebih saintifik begitu ya, masyarakat yang agak tercerahkan. Iya, halo Bang. Ya? Ngapain Bang? Kerja Bang. Oke, teman-teman mungkin boleh cerita dikit, Lita asal lahir di mana dulu, terus studinya bagaimana, boleh ceritakan sedikit nggak? Oke, iya. Ya namanya Herlita gitu ya, biasa dipanggil Lita sih gitu. Untuk lahirnya di Jakarta sebenarnya Bang, lahirnya di Jakarta, cuman memang besarnya lamanya di Batam gitu. Jadi ya anak Batam juga lah hitungannya gitu kan. Lahir di Jakarta, besar di Batam ya. Iya. Jadi sekolahnya dulu mulai dari TK SD di sini? Enggak, kalau untuk TK, SD kelas 1 tuh masih di Bekasi, sempat di Bekasi, cuman habis itu pindah ke Batam dan sampai SMA di Batam. Setelah itu baru merantau ke Semarang untuk kuliah, ngambil jurusan psikologi. Ya? Iya. Di psikologi? Iya, psikologi S1. Di salah satu kampus lah di Semarang gitu. Kenapa pilih psikologi? Kalau ceritain nanti panjang. Panjang ya, nggak bisa dipendekin? Oh, kita coba pendekin ya. Oke, jadi kalau misalnya untuk alasannya tuh, yang pertama terpengaruh drama Korea ya. Kenapa dengan drama Jadi Korea pada psikologi? saat itu sekitar tahun 2016-an itu banyak drama-drama Korea yang tema atau topik yang diangkat itu memang tentang gangguan mental gitu. Dan saya pribadi tertarik gitu, Kak. Ini kenapa kok ada isu ini dan ini masih jarang banget dibahas di Indonesia terutama. Gitu. Jadi tertarik, saya dalami di sana karena memang sebelumnya pengennya HI, Bang. Hubungan internasional. Cuman karena ada hal yang lebih menarik lagi nih ternyata untuk saya dipelajarin, jadinya ya udah kita coba untuk alihkanlah ke psikologi gitu. Dan memang kalau secara
prediksi-prediksian sih waktu itu, prediksian saya untuk di masa depan kira-kira ya tahun-tahun kebelakangan ini pasti akan sangat membutuhkan ilmu psikologi sebenarnya. Itu awalnya masuk psikologi. Iya. Dan akhirnya setelah selesai bagaimana? Sesuai dengan prediksi atau? Iya, sangat sesuai sebenarnya. Sangat sesuai ya? Iya, karena masih sesuai dengan ekspektasi ya, walaupun mungkin barangkali tidak 100% kira-kira begitu ya? Atau lebih? Mungkin dulu tuh dalam prediksiku itu 2035 itu orang udah mulai. Maksudnya prediksiku adalah makin kesini orang akan sangat membutuhkan pertolongan secara psikologis gitu. Karena tekanan semakin banyak baik secara sosial, ekonomi, politik, budaya dan semacamnya. Sehingga tapi tidak dibarengin dengan kemampuan seseorang untuk meregulasi diri gitu. Jadi akhirnya pasti orang-orang nih nyari psikolog banyak nih. Nah, itu yang bikin saya akhirnya Tapi memang kesana. selama ini sudah berapa lama sejak tamat dari lulus ini? Lulus di 2021. 2021, sekarang 2024. Iya. Mungkin sekitar hampir 3 tahun lah kurang lebih. Itu melihat ini kan Lita kan udah bersentuhan dengan kondisi masyarakat yang sebenar-benarnya lah kira-kira begitu. Memang ini ya, artinya memang sangat dibutuhkan ini di masyarakat sekarang ini. Atau jangan-jangan kan banyak begini juga. Artinya tadi benar soal tekanan ya. Prospek psikologi ini kan di soal tekanan gitu. Semakin tinggi tekanan kayaknya semakin diperlukan, semakin relevan psikologi kira-kira gitu. Tapi kan nggak semuanya kita ini lari ke psikologi gitu atau psikolog ya kan. Banyak juga orang yang cari pelarian-pelarian yang lain gitu. Yang mungkin yang masih positif lari mungkin ke agama ya kan. Ya mungkin yang agak-agak kurang itu lari ke yang agak-agak mistik-mistik lah kira-kira begitu. Itu gimana itu? Ya memang tidak dipungkiri di zaman yang sudah modern ini masih banyak hal-hal itu yang untuk dari prospek agama sebenarnya nggak ada masalah gitu, tapi secara yang mystical-nya itu memang masih banyak gitu. Nah ini sebenarnya pengaruh dari masih ada stigma-stigma gitu loh. Jadi stigma-stigma yang ada di masyarakat itu adalah kalau misalnya kamu ke psikolog nih atau ke psikiater nih, itu berarti kamu udah gila gitu. Nah dengan asumsi seperti itu kan bagi masyarakat umum gila itu aib gitu. Nah kalau misalnya mereka ke psikolog, ke psikiater padahal cuma stres doang gitu misalnya, mereka aku nanti disangka gila. Nah itu yang membuat akhirnya orang mengurungkan niat untuk cari pertolongan gitu. Itu ya, stigma itu ya. Iya, stigma-stigma. Jadi kadang orang berurusan kalau sama psikolog ini sudah sampai pada level gila akut lah gitu ya, nggak tertolong lagi kira-kira gitu ya. Kan asumsi orang gila itu yang kayak di jalan nggak pakai baju itu loh Bang. Orang-orang kan masih mikir yang di jalan itu gila gitu-gitu. I see. Padahal sebenarnya kalau untuk psikologi sendiri melihat kegilaan itu mungkin banyak levelnya juga ya. Iya mungkin ya kita yang mungkin seperti ini mungkin udah menyimpan derajat kegilaan juga ya kan. Ya kalau di psikologi sih bilangnya nggak gila sih Bang. Makanya sebutannya kan ODGJ kan, orang dengan gangguan jiwa. Itu yang kalau yang di jalan-jalan itu, nah itu ODGJ itu yang memang mereka udah nggak hidup di dalam dunia nyata gitu loh. Mereka udah punya dunianya sendiri, jadi nggak bisa bedain mana realita dan halusinasi misalnya gitu. Ini sebenarnya menarik ngomongin psikologi, bisa panjang nanti. Iya panjang. Barangkali teman-teman Sehat Malaka kita harus mengerti juga karena ini topiknya sebelumnya kita rancang bukan untuk memperdalam soal psikologi ini ya secara ilmuwan ya, tapi bagaimana mendekatkan peristiwa yang terjadi belakangan ini di Kota Batam. Coba mau kita istilahnya diskusikan ya. Melihatnya dalam perspektif ilmu psikologi ya kan, kira-kira begitu. Nah makanya saya ajak teman saya Lita untuk jadi teman ngobrol kita agar dia juga bisa membangun wacana juga di masyarakat, kira-kira seperti apa sih kita melihat fenomena banyak orang yang ya saya pikir kalau untuk yang terjadi sekarang ini udah cukup banyak ya. Banyak orang yang memilih mengakhiri hidupnya di jembatan yang kita banggakan itu jembatan Barelang ya, Batam, Rempang dan Galang. Oke, kita kira mungkin sudah mulai masuk nih ke laptop ini. Kita
Jadi belakangan ini kan kita ini semua agak khawatir nih kan. Kenapa makin banyak ya orang yang memilih mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang cukup ekstrim, kira-kira begitu ya. Sampai ya mungkin kita pun agak ya kita sangat tentunya bersimpati juga. Simpati dalam pengertian ya melihat bagaimana penderitaan itu harus diselesaikan dengan cara-cara yang tidak tidak masuk di akal ya, kira-kira begitu ya. Itu bagaimana misalnya Lita melihat, barangkali dulu belajar tentang psikologi, apa sih sebenarnya yang terjadi, kenapa banyak, utamanya lagi orang-orang muda kayaknya, nggak milenial, Gen Z, ya, Gen Alpha juga ya, yang muda-muda ini memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang ekstrim begitu. Itu kira-kira kenapa itu? Iya, kalau sebenarnya banyak sih Bang, dan sebenarnya kalau secara umum atau secara psikologi itu per teori itu beda-beda lagi pandangannya seperti apa. Nah, cuman secara beberapa garis besar gitulah ya bisa dibilang ada yang memang karena mereka punya pengalaman-pengalaman yang membuat mereka itu nggak bisa keluarin gitu misalnya. Jadi ada orang yang memang ketika mereka marah mereka pendam gitu ya. Ada orang yang mereka kesal mereka pendam. Akhirnya bahasanya itu agresinya nggak keluar Bang, tapi agresinya ke dalam gitu. Makanya sebenarnya banyak orang yang kesal atau marah ke orang lain, tapi mereka terlihat baik gitu di masyarakat karena mereka tidak melakukan apapun, tapi sebenarnya di dalam mereka menyimpan dendam, dan itu mereka sangat berpotensi untuk punya beberapa penyakit-penyakit gitu loh. Itu kan sebenarnya juga menyakiti dirinya sendiri gitu. Nah, mungkin sebelum jauh ke sana kali ya Bang ya. Sebenarnya yang ketika aku baca oh ada orang bunuh diri dan orang rame bahas itu, sebenarnya itu ada yang aku sayangkan gitu. Kenapa orang baru peduli ketika ada orang bunuh diri? Kenapa sebelum dia bunuh diri orang nggak peduli gitu loh? Kadang itu menjadi poin yang fenomena sekarang malah. Jadi orang sudah istilahnya sudah nggak ada dulu, sudah melakukan usaha dulu bunuh diri, baru kita bahas gitu. Sedangkan sebelum itu mereka sudah melakukan upaya-upaya atau menunjukkan gejala-gejala atau mungkin perilaku-perilaku yang sebenarnya menunjuk ke arah sana gitu. Ya poinnya seperti itu sih sebenarnya yang aku sayangkan itu gitu. Kenapa orang mungkin baru sadarnya saat sudah banyak yang terjadi yang seperti ini ya, kira-kira begitu. Kenapa orang tidak bisa membaca pada saat gejala-gejalanya muncul, nah kita ini harus peduli, kira-kira gitu ya. Mungkin itu yang kita mau maksud. Kenapa orang udah pada banyak bunuh diri gitu kan? Kita baru aware, kira-kira gitu, peduli. Betul. Kenapa enggak pada saat gejala-gejala itu muncul, ya, atau potensi-potensi itu muncul, kita membaca dan kita mencoba untuk mengcover. Tapi memang itu masalahnya. Kita ini kan masyarakat kita ini, ya itu saya baca-baca juga di beberapa sumber, baik itu di mungkin berita, penelitian, atau mungkin jadi pemeringkatan, kita ini kan ya bangsa yang masih belum melek lah soal bagaimana soal keilmuan ya. Nah, karena melihat orang frustasi, stres, kadang kan kita bisa kontraproduktif juga menyikapinya. Ada orang yang kita tahu dia punya masalah, ya kan, bukan kita peduli, malah kita kadang kita tambahin lagi masalahnya, kira-kira gitu kan. Kita bikin jadi guyonan dan segala macam, ya kan. Padahal tadi kan harapannya sebenarnya ya kita harusnya bisa membaca hal-hal yang seperti itu. Itu maksudnya ini kita ya. Iya, karena memang sebenarnya nggak ada yang bisa disalahkan juga sih Bang. Maksudnya dari masyarakat nggak bisa disalahkan dan ya nggak ada yang bisa disalahkan dengan kondisi seperti ini, karena memang semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya dunia ini, itu akan membentuk karakter manusia yang individualis gitu sebenarnya. Makin kesini makin individualis gitu ya.
Karena bisa kita lihat semacam kayak di kota-kota besar terutama ya Bang, mungkin kalau di daerah di pedesaan atau di perkampungan belum terlalu terlihat, tapi untuk di perkotaan itu bisa kita lihat orang-orang tuh semakin individualis sebenarnya. Jadi ada ini kayaknya orangnya lewat gitu mukanya sedih atau gimana, atau mungkin teman kita mukanya sedih tapi ya udahlah gimana lagi gitu. Maksudnya kayak diri masing-masing lah. Iya, urus diri masing-masing karena ada persaingan kan Bang. Bisa dibilang gitu. Kalau makin ke sini persaingan, makanya di negara-negara yang persaingannya ketat, kompetitif kayak Jepang, Korea Selatan, itu tingkat memang bunuh tingkat tinggi bunuh dirinya ya? tinggi. Karena mereka tekanan sosialnya kuat, tapi mereka tidak bisa, nggak punya tempat gitu loh untuk ceritanya juga. Nah itu jadi juga Abang sempat sampaikan perspektif agama juga sangat membantu karena aku pernah lihat di salah satu video di TikTok juga. Jadi ada orang Korea yang ditanyain gitu kan, kenapa sih orang Korea tuh banyak yang bunuh diri gitu kira-kira. Nah jawabannya adalah karena di Korea tidak ada agama yang melandasi gitu. Jadi mereka dari zaman dulu, zaman Joseon itu mereka meniadakan agama. Jadi confirm saya lupa namanya apa, tapi kira-kira gitu. Jadi meniadakan agama. Jadi karena nggak ada pegangan hidup, istilah kan agama sebagai pegangan hidup ya, secara sosial dilihat ya. Nah itu akhirnya membuat orang-orang ini berpegang pada hal-hal material. Material tuh mungkin jadi uang atau jabatan. Nah kalau misalnya mereka nggak punya ini, mereka mau bersandar pada siapa, kan nggak ada gitu. Nah itu yang akhirnya membuat mereka memutuskan untuk ya udahlah daripada hidup gitu. Gitu. Artinya Lita mau menyampaikan ya soal agama itu juga sebenarnya punya peranan penting untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi belakangan ini, kira-kira begitu ya? Iya, tapi belum tentu agama menjadi poin utama atau mungkin satu-satunya sumber yang bisa menyelamatkan betul. ini gitu. Ya ada dengar kabar juga beberapa yang memilih mengakhiri hidupnya melihat fenomena yang terjadi belakangan ini, akibat ini juga ketidakmampuan kita, ya mungkin soal kontrol diri, soal ekonomi juga. Marak belakangan ini soal judi online ya kan? Judi online, judol, dan teman itu pinjol, ya kan? Pinjaman online. Ya karena orang nggak bisa memanage ini. Ya saya bilang ini teknologi ya. Sebenarnya kan itu bisa saja membantu kita pada saat kondisi-kondisi tertentu. Cuman kalau orang nggak bisa kelola itu, akibatnya dia jadi dalam lilitan persoalan itu akhirnya dia nggak bisa menyelesaikan dan memilih untuk ya mengakhiri hidupnya. Kira itu gimana kira-kira kalau kita melihat ada pengaruh itu nggak? Kira-kira kuat nggak pengaruh itu, persoalan-persoalan itu di dalam orang memilih untuk mengakhiri hidupnya? Itu menjadi apa ya Bang? Stimulus kali ya, poin break point yang bikin akhirnya dia memutuskan untuk itu. Tapi kalau misalnya kita ulik lagi lebih dalam ke masa lalunya, mungkin sejak dini dari pengasuhan dan semacamnya, pasti ada yang membuat dia tidak bisa mengontrol diri untuk hal itu gitu sebenarnya. Jadi bukan karena pinjolnya sebenarnya, bukan karena judi online-nya, itu menjadi poin yang memecahkan akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri, oke. Tapi pasti di dalam kehidupannya, di dalam dari dia kecil sampai akhirnya dia berusia berapapun gitu kan, itu pasti ada hal-hal potongan-potongan yang membentuk kepribadiannya sehingga dia tidak bisa mengontrol diri, sebenarnya seperti itu gitu kira-kira. Iya ya, jadi ya memang banyak faktor yang membuat orang sampai pada pilihan itu, tapi memang semua kita bersepakat bahwasanya yang namanya aksi-aksi ini, bunuh diri itu sebenarnya kalau bisa tidak menjadi pilihan di dalam istilahnya kita menjalani hidup kita, kira-kira begitu ya. Karena secara agama, saya kira di semua agama ya, nggak ada yang istilahnya mengizinkan untuk memilih hidup untuk bunuh diri ya, kayaknya nggak ada ya. Aku udah baca, cuman di Kristen nggak ada, cuman aku nggak tahu apakah itu masih berlaku atau enggak. Di Hindu ada untuk, ada juga ya, ada apa namanya,
untuk bunuh diri, tapi konteksnya atau secara perspektif agamanya seperti apa, kenapa melakukan itu, aku nggak terlalu tahu. Cuman aku sempat pernah baca gitu. Kalau di Jepang juga ada itu, karena mereka menganggap bunuh diri itu terhormat gitu. Kalau kamu bunuh diri berarti kamu terhormat. Ada beberapa yang kayak gitu. Ya mungkin itu berkaitan dengan ini ya, istilahnya sistem budaya di lokasi itu. Tapi kalau untuk di Indonesia pada umumnya sepertinya nggak ada lah ya seperti itu ya. Dan memang mayoritas nggak ada. Jarang sekali istilah kita mendengar hal-hal yang demikian. Ini kan sebenarnya viral akibat apa ya? Akibat memang kita punya sebuah ikon di Kota Batam ini, ya orang memilih untuk mengakhiri hidupnya di ikonnya Kota Batam ini kan suatu tragedi sebenarnya bagi kita kan. Iya. Ikon yang kita banggakan itu, ya kan? Rupanya jadi tempat pelarian orang untuk mengakhiri hidupnya. Saya kira itu merupakan tragedi juga untuk kita ini, orang Batam ini. Bagaimana mungkin kita punya ikon yang kita banggakan tapi dijadikan tempat untuk ini ya, mengakhiri. Walaupun memang saya baca-baca di beberapa tempat ya memang kayaknya jembatan itu menjadi salah satu tempat ini juga ya, istilahnya orang memilih untuk melakukan aksi-aksi seperti itu ya. Di mana yang dulu yang kemarin viral itu yang ada di Cina kayaknya itu ya, yang ada cowok mengakhiri hidupnya karena dia ditinggal ya, ditinggal sama ceweknya, padahal dia sudah berjuang habis-habisan dia kan, sampai dia menerapkan apa istilahnya frugal living itu yang dia hemat betul, uangnya dia simpan, uang simpanannya itu dikasih sama pacarnya, ternyata sekian tahun dia ditinggal sama pacarnya. Itu saya kira ini juga, dan itu membangun kesadaran masyarakat juga ya. Itu tadi Lita ya, artinya kalau yang saya simak tadi penjelasan dari Lita, penting sekali untuk kita punya teman ya, teman atau sahabat untuk bisa cerita ya. Betul. Karena tadi kalau coba saya simpulkan, ketika kita nggak punya saluran nih ya kan, teman untuk cerita, akibatnya kita menahan, dan ini lama-lama jadi momok pada bahas tertentu, dia nggak bisa lagi ditolerir, akibatnya dia mencari pelarian yang salah, kira-kira begitu ya. Betul. Penting juga kita mencari teman untuk ini ya, teman untuk curhat lah kira-kira begitu. Dan masyarakat ini pun sebenarnya harus peduli. Atau mungkin ada trik-trik yang lain nggak kira-kira untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini? Ya kadang kan maksudnya dari dulu kan aku sempat juga kan Bang punya apa namanya, aktif lah gitu ya, aktif di dalam komunitas. Jadi dia memang khusus untuk menyebarkan informasi atau edukasi tentang kesehatan mental gitu. Jadi aku sama teman-teman aku sempat bikin Instagram informatif lah gitu, edukatif gitu. Nah di situ aku sempat bikin kayak Zoom meeting, dan isinya adalah orang-orang yang pengen curhat. Jadi itu mereka anon, karena kadang gini Bang, misalnya nih kita anggap kita punya teman untuk curhat, tapi kita takut membebani orang itu gitu. Aku takut masalahku jadi beban untukmu, aku takut kamu terbebani dengan masalahku dan kita hubungannya jadi nggak nyaman. Itu kalau misalnya orang yang udah istilahnya secara pikirannya terganggu, itu pasti akan banyak hal-hal yang bikin dia nggak mau cerita akhirnya gitu. Jadi kemarin memang sempet aku bikin begitu gitu, karena aku bikin ruang cerita begitu di Zoom meeting, dan itu anonim. Jadi orang-orang nggak tahu kamu siapa, nggak usah pasang foto, nggak usah perlu kasih tahu siapa diri Anda. Iya, nggak perlu. Gitu ya. Dan silakan kamu ceritain apa yang kamu khawatirkan saat itu. Dan di situ yang lain itu kasih dukungan, mereka dengerin semuanya dan ya ampun kasihan banget, atau kasih dukungan-dukungan secara moral maupun dukungan-dukungan secara emosional kayak gitu. Nah itu membantu gitu. Jadi curhat itu menurut aku poin penting gitu, karena kan takut ya kalau ke teman atau mungkin ke psikolog bayar juga. Iya kadang memang orang ketakutan orang kan di samping soal itu tadi kegilaan itu jadi cap gila.
Ya ini bayar kan psikolog juga. ini pasti bayar, ini mungkin 11-12 juga berhadapan dengan dokter ini kan kira-kira gitu kan. Apalagi nggak familiar, jangan-jangan lebih mahal dari dokter pada umumnya ini kira-kira. Iya, cuman memang kalau apa ya, hal-hal itu sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, misalnya kayak udah pikiran-pikiran. Jadi itu sebenarnya sebelum melakukan upaya bunuh diri Bang, ada namanya pikiran bunuh diri atau ide bunuh diri. Pikirannya nggak tiba-tiba langsung melakukan aksi, biasanya pasti mikir dulu ya. Mikir dulu, ada suicidal thoughts namanya, ide bunuh diri. Nah itu bisa dibagi dua juga, ada yang pasif, ada yang aktif. Nah yang aktif ini yang sampai melakukan secara fisik. Jadi ada orang yang udah nyayat-nyayat gitu ya. Nyayat-nyayat itu kan sebenarnya menyakiti diri sendiri kan, itu sebenarnya udah ide bunuh diri itu Bang sebenarnya. Tapi mungkin beberapa sumber lain nanti akan berkata berbeda, tapi nggak apa-apa. Maksudnya itu kalau dari perspektif saya itu gitu. Kalau yang pasif itu yang pasif itu dia nggak sampai melakukan tapi mikirin aja, duh kayaknya enak ya kalau nyemplung. Misalnya dia di jembatan gitu, duh enak ya kayaknya nyemplung ke bawah. Atau misalnya lagi jalan, duh kayaknya mobil itu kalau nabrak aku enak deh gitu. Itu pikiran-pikiran itu sebenarnya kan sudah tidak normal gitu. Betul. Maladaptif gitu, tidak harusnya kita sebagai manusia yang sehat tidak berpikiran seperti itu gitu. Betul. Nah kalau misalnya ada yang nonton ini menarik juga ini ya, kalau misalnya dia masih ada nggak istilahnya kanal itu inisiatif itu, saya kira bagus juga untuk masyarakat perkotaan. Ada fasilitas apalagi itu free ya kan. Artinya orang bisa sebelum mikir yang macam-macam nih ya kan, sudah ada gejala-gejala, dia ini tuh cari itu kira-kira gitu. Ada nggak kira-kira? Kalau untuk sekarang di Batam sih, ini ya? Kalau untuk Batam kayaknya kemarin aku sempat lihat berita Unrika ya, buka kayaknya. Unrika ada ya? Unrika semenjak fenomena yang kemarin hampir seminggu itu 4 orang bunuh diri itu di Batam, akhirnya mereka kayaknya buka layanan konseling deh. Tapi aku kurang tahu itu apakah free atau enggak, cuman setahu aku kayaknya free deh, gratis. Jadi ada nomor-nomornya, mungkin kalau yang teman-teman yang nonton bisa browsing di internet, karena mereka pasang kayak spanduknya gitu juga Bang, ada spanduknya gitu. Dan karena ini yang mengadakan dari kampus, jadi mungkin lebih untuk anak-anak muda gitu kan, lebih lebih sesuai lah gitu. Setahu aku gratis deh, karena memang jujur ya Bang, sedihnya di Batam itu Bang, nggak banyak layanannya. Iya, padahal kan sebenarnya Batam ini kan termasuk kota yang sangat prospektif kira-kira begitu ya. Ya tadi Lita kan udah jelaskan, untuk masyarakat perkotaan ini kan potensial sekali, tekanan itu sedemikian tinggi, kompetisi sedemikian tinggi ya kan, individualisme itu juga semakin ini ya. Ya inilah istilahnya, perkembangan itu kan banyak menimbulkan ekses yang membuat kita itu semakin terbebani ya kan. Tapi praktis nggak begitu familiar istilahnya masyarakat dengan kanal-kanal saluran-saluran untuk kayak tadi konseling, atau mungkin ada grup-grup psikolog yang mau melayani yang inilah, yang istilahnya yang sosial lah, kira-kira begitu kan. Saya tahu juga, saya pun nggak pernah tahu juga, dan mulai mudeng itu, mulai sadar itu ya sejak kejadian yang di Barelang itu. Orang mulai berpikir soal mempersiapkan kanal-kanal seperti ini, karena saya yakin banyak itu yang apa ya istilahnya, yang punya potensi untuk ini melakukan tindakan yang macam-macam, kira-kira begitu ya. Nah, itu kalau di grup-grup ini ada inisiatif-inisiatif apa nggak gitu, grup-grup psikolog itu kira-kira ada nggak istilahnya, atau di grup-grup alumni atau apa gitu, inisiatif-inisiatif membangun gerakan-gerakan seperti itu? Kalau untuk di Batam sendiri belum ada kayaknya. Belum ya? Iya, terutama untuk dari alumniku terutama, karena kan untuk jurusan psikologi di kampusku itu yang dari Batam itu ada grupnya? Nggak ada, karena memang baru. Tapi alumni Undip ada perkumpulan dari sini? Di sini nggak ada.
Nggak ada juga ya? Enggak. Sih nggak ada. Kok mungkin ada, cuman aku nggak tahu ya. mungkin aku yang nggak tahu. Iya, tapi kalau UI, ITB saya tahu ada, mungkin UNSUI yang lain, tapi Undip saya belum dengar juga. Iya, mungkin ada, cuman aku nggak tahu karena pada saat di Semarang pun aku nggak terlalu aktif Bang di dalam perkumpulan paguyuban untuk orang Batam. Gitu. Jadi memang mungkin ada informasinya, cuman aku nggak tahu gitu. Tapi inisiatif tadi yang dibuat oleh Lita itu sekarang masih ini ya? Masih jalan atau sekarang gini? Lagi off. Karena teman-temanku yang bareng-bareng sama aku tuh lagi pada sibuk kerja. Ada nggak pengalaman menarik pada saat Lita melakukan inisiatif seperti yang diceritakan itu? Ada atau jangan-jangan mungkin ada catatan yang dari yang Lita dan kawan-kawan itu buat, barangkali apa catatan yang bisa direfleksikan begitu, menggagas sebuah wadah atau forum untuk orang boleh curhat begitu, untuk sedikit mengurangi beban hidupnya gitu. Ada nggak yang kemarin yang dilakukan itu? Ya, yang kemarin dilakukan memang mungkin itu bukan konseling juga bukan kali ya Bang ya. Jadi memang cuman sebenarnya konseling tapi peer counseling namanya. Jadi untuk orang-orang sebaya, untuk orang-orang yang masih muda istilahnya gitu, untuk ada di dalam satu tempat yang sama secara anon gitu. Nah, hal yang bisa aku refleksikan adalah di situ tuh aku tahu banyak orang yang butuh orang lain gitu. Serius? Iya, jadi mereka itu, sorry saya potong ya. Itu mereka gabung ke grup itu, ke forum itu dari mana dapat informasi? Oke, jadi kebanyakan. Oke, jadi itu sebenarnya di komunitas yang aku bikin sama teman-teman itu adalah akun Instagram Bang. Jadi akun Instagram. Jadi di sana kami sering upload beberapa konten. Yang pertama itu tentang pengalaman hidup orang dengan gangguan jiwa. Jadi misalnya dia didiagnosa bipolar, didiagnosa skizofrenia. Nah itu cerita-cerita mereka, kehidupan mereka itu kami masukin, kami kontenin gitu. Terus konten-konten itu, jadi mereka tahu informasi kalau kami buka itu dari akun Instagram kami itu. Jadi memang kami bikin pengumuman kalau misalnya kita mau buka support group, bahasanya dulu support group di Zoom meeting, topiknya tentang misalnya ya yang simpel-simpel aja gitu, kesehatan mental kira-kira ya, gitu ya, atau patah hati gitu atau apa, pokoknya hal-hal simpel seperti itu. Nah nanti kalau teman-teman ada yang mau daftar ya, nanti kita kasih Google Form-nya. Jadi Google Form-nya kita taruh di akun Instagram kita. Jadi mereka tinggal pencet, ya udah tinggal mereka masukin data mereka, paling nama samaran, terus nomor WA atau email yang bisa dikirimin invitation Zoom invitation-nya. Udah nanti pada hari misalnya besok nih acaranya, nah besok kita lakukan Zoom meeting, nanti mereka masuk, ya udah mereka pakai nama samaran yang udah mereka masukin gitu. Itu mereka nggak perlu pasang video. Jadi nyaman kan, mereka ngobrol sama orang asing gitu loh. Mereka tuh nggak bakalan tahu aku siapa ya, aku ngomong-ngomong aja lah. Aku mau marah-marah, kayak aku mau teriak-teriak, kayak orang juga nggak kenal. Maki-maki kira-kira gitu ya. Nggak kenal kan, bodo amat lah gitu. Itu sebenarnya awalnya kenapa aku coba inisiasi bikin itu Bang. Karena itu sebenarnya inisiatif yang bagus itu. Iya. Hanya tinggal di Batam perlu kali ya Bang ya. Kayaknya banget lah, ya kan? Iya. Batam ini sebenarnya sangat prospektif karena memang ya kita ini kan tetanggaan nih sama kota negara yang super canggih nih kan, kayak Singapura ya kan, tetanggaan juga dengan Johor ya. Artinya saya kira kalau saya kan karena basicnya ekonomi, selambat apapun kita membangun, Batam ini pasti akan maju begitu, karena memang dia akan mendapatkan limpahan istilahnya dari kota-kota misalnya kayak Singapura. Itu kan lahan mereka kan sudah sangat terbatas, jadi kadang mereka itu kan misalnya bikin pabriknya di sini, pusatnya di sana, karena memang lahannya di sana udah nggak ada. Ya otomatis semalas-malasnya kita kadang ya mungkin pemerintah di sini lah gitu, pasti akan ada juga limpahan
bonus dari negara-negara itu ke sini yang membuat negara kita semakin berkembang. Nah, perkembangan ini kan harus diantisipasi juga. Betul. Rupanya menimbulkan ekses seperti tadi, tekanan mental itu, ya kan? Nah, aku pikir disitulah peluang dari ya jurusan-jurusan atau inisiatif-inisiatif tentang kesehatan mental ini. Iya. Kalau itu nggak ada, ya seperti yang terjadi belakangan ini kan, ya mungkin sangat kita sayangkan. Barangkali saya nggak tahu, mungkin dia minim atau tidak punya teman curhat yang baik, dan masyarakat kita pun sepertinya mungkin selama ini juga nggak terlalu ya apa istilahnya aware dengan hal-hal yang seperti itu. Akibatnya ya terjadilah kira-kira begitu. Nah, makanya kalau itu dilanjutkan itu saya kira inisiatif yang bagus itu. Iya. Gitu ya. Iya. Atau gimana setelah ini ada apa nggak ada perenungan nggak? Kayaknya menarik juga. Itu kawan-kawan yang kemarin itu udah gimana? Enggak, jadi tuh memang karena akun Instagram, jadi itu kan buat seluruh Indonesia kan. Koneksinya bukan itu, maksudnya itu bukan teman-teman yang ada di Batam aja. Bukan, ya? jadi tuh temanku memang dua-duanya dari Jakarta. Jadi memang satu kampus dulu kan, teman-teman dekat pas di kampus, satu jurusan, sama-sama psikologi. Terus salah satu temanku itu memang ada yang sudah pernah berobat ke psikiater. Jadi sebenarnya dia foundernya. Jadi dia sudah pernah berobat. Karena dia sudah pernah berobat, dia pengen sharing pengalamannya dia pertama. Wah, terus pengalaman ya? pengalaman orang-orang yang mungkin sama kayak dia didiagnosa penyakit mental ini. Itu gitu. teman jurusan gitu ya? Iya. Teman jurusan, dan terakhir dia berobat juga. Oh iya Bang, gitu ya? Orang anak psikologi itu rata-rata rawat jalan Bang. Masa sih? Iya. Jadi anak psikologi itu biasanya itu potensial juga dia jadi ini juga. Istilahnya apalah ya dibilang ya, korban lah kira-kira gitu ya. Iya. Dalam pengertian dia ya jangan kita pikirkan kadang begini. Kalau dokter itu udah kayaknya nggak mungkin lah sakit kira-kira gitu ya. Iya. Nggak, malah dari pengalamanku terutama pas kuliah kemarin, mereka yang mengambil psikologi itu rata-rata mereka yang merasa kurang. Insecure ya? Ya, ada yang insecure mungkin. Yang kedua mungkin merasa ada yang salah dengan dirinya. Jadi mereka coba cari, aku tertarik nih sama psikologi. Aku pengen dijawab di kuliah tuh gimana. Iya, mudah-mudahan aku ketemu jawabannya. Dan ternyata rawat jalan. Mudah-mudahan juga aku bisa membantu yang lain-lain kira-kira gitu ya. Jadi mereka memang temanku rata-rata banyak gitu. Pengalaman Lita juga ya? Ya nggak nyampe lah Bang, nggak nyampe berobat lah. Karena saya rawat jalan juga doang. Pernah baca buku ya. Sebenarnya kalau dalam ini saya mungkin karena awam lah ya, nggak menekuni itu, barangkali hanya membaca beberapa buku atau mungkin berita. Setiap kita ini sebenarnya menyimpan derajat kegilaan tertentu. Hanya saja istilahnya ya kita ini masih bisa kontrol kira-kira begitu kan. Nah itu, cuman yang udah parah itu barangkali yang kadang dia sudah tidak mampu lagi mengontrol kegilaan itu. Akibatnya kegilaan itu yang menguasai dirinya. Nah kira-kira gitu toh. Betul. Makanya saya yang ngomong begini pun ya ada potensi juga begitu. Betul. Hanya saja masih bisa kita kontrol ya. Kayak gue bilang. Jadi rupanya psikolog itu banyak juga yang ini ya. Yang jadi beberapa temanku itu ada yang memang masih rawat, masih berobat. Itu lulusan psikologi juga itu. Masih berobat. Ada yang masih berobat. Jadi mungkin kan ini jadi konteksnya kok mereka aja yang belajar aja tuh bisa kena gitu. Iya. Nah itu sebenarnya poin pentingnya bukan itu, tapi kami kesana karena kami berobat, yang lulusan psikologi ini berobat karena kami tahu kami butuh bantuan gitu. Kami butuh bantuan dan pertolongannya ada di sana. Jadi kami coba approach ke sana gitu. Jadi orang-orang kan kadang nih, aku pribadi gitu ya kan Bang, kadang aduh kayaknya aku perlu ke psikolog deh, tapi kayaknya aku bisa nyelesain sendiri deh gitu. Nah itu pikiran-pikiran yang itu yang masih kadang ada yang membatasi kita sebagai manusia tuh, nanti aja lah, karena kalau misalnya kita sakit fisik kan kelihatan ya Bang, kalau ke dokter tuh jelas dijahit, betul. Jelas dikasih obat. Nah kalau misalnya cuman penyakit pikiran, penyakit hati itu bisa lah kan pikiran kita kadang kayak gitu.
Gitu. Sampai pada derajat mana maksudnya kita bisa membaca wah tadi kayaknya emang harus ke psikolog begitu atau harus misalnya ke dokter atau kemana gitu. Ada nggak kira-kira ukuran itu ya gitu? Sampai pada level mana atau mungkin gejala mana yang kita baca bang kayaknya misalnya kalau saya lagi konsul nih misalnya sama Lita, anggaplah Lita ini kan psikolog gitu kan. Amin. Ya mudah-mudahan ya. Amin. Artinya saya ini mau cerita barangkali kan dalam pikiran saya ya mungkin udahlah saya selesaikan dengan diri saya aja gitu. Saya tidak perlu repotkan orang lain. Yeah. Atau memang kalau sudah istilahnya gejalanya seperti ini memang mau tak mau solusinya itu ya memang harus ke psikolog karena kalau itu enggak ke situ disalurkan takutnya bisa makin fatal begitu. Yeah. Akibatnya sampai tadi kayak misalnya berujung ke bunuh diri kan. Betul. Nah, itu ada nggak misalnya psikologi membaca tanda-tanda itu? Sebenarnya yang tahu kapan kita harus pergi itu adalah diri kita sendiri kan Bang. Jadi kalau misalnya dulu pas aku kuliah itu dibilang kalau kamu merasa pikiranmu lah atau hal-hal yang mengganggu hidupmu itu sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, misalnya jadinya malas kerja atau misalnya maksudnya nih di luar dari ya emang malas aja gitu ya Bang, maksudnya karena punya masalah jadi males dan itu berkelanjutan dalam waktu yang cukup misalnya lama. Terus misalnya jadi tidak mau makan dalam waktu yang cukup lama. Kadang kan kita malas makan ya sehari doang kan Bang. Besoknya kita udah pengen makan lagi gitu. Betul. Nah ini dalam beberapa waktu yang lama, yang pokoknya mengganggu aktivitas kita lah Bang. Nah itu perlu kita cek gitu. Kita perlu kita cek gitu. Ke profesional tentunya karena biar kita bisa diukur juga karena kan kalau misalnya kita lihat dari Google nih Bang nanti bisa dibilang betul. kita kamu punya penyakit ini gitu kan nah makin stres lah kita gitu. Tapi memang itu kayaknya pengalaman apa ya praksis di lapangan itu begitu ya mungkin saya juga kalau mau refleksikan kadang kalau ada persoalan-persoalan di dalam ya mungkin juga kesehatan mental ya karena sekarang kan zamannya internet ya kan jadi kita tanya sama Mbak Google itu kan kira-kira gitu kan ya di satu sisi mungkin kadang bisa sedikit banyak membantu tapi kan namanya apa ya internet ini kan informasi itu sekarang ini bukan cuma ada tapi berlimpah ya kan dan sialnya banyak informasi itu yang valid, kredibel tapi banyak juga yang sampah kira-kira gitu kan ya kan karena kita bikin blog sendiri kita mau bikin apa-apa di tulisan kita itu kan siapa dan mungkin orang yang membaca itu bisa beda-beda tafsirannya kan kira-kira gitu ya. Nah itu bagaimana itu kalau misalnya orang psikolog melihat mungkin ada tren juga itu ya istilahnya orang nggak mau jadinya ke psikolog jadi lebih memilih udahlah tanya Mbak Google aja lah gimana lah kira-kira gitu caranya untuk menyelesaikan begini ya misalnya mandi air hangat lah atau apalah gitu ya. Iya betul. Itu gimana itu? Ya orang itu psikolog sendiri kalau misalnya fenomena terutama media sosial kali ya Bang, media sosial dan ya teknologi informasi itu makin maju jadi semua berita tuh ada aja gitu di betul. Semua informasi ada aja dan bahkan ada informasi-informasi yang jadinya itu salah kaprah gitu ya banyak makanya nanti kalau ini jadi panjang banget ini jadi kalau misalnya contohnya gitu informasi tentang bunuh diri itu di beberapa media itu bahkan seakan-akan tuh ceritanya itu dibikin bukan sebuah tragedi atau cuman bukan penyampaian informasi tapi seakan-akan tuh kayak meromantisasi gitu loh Bang, meromantisasi upaya bunuh diri misalnya gitu itu kan bisa ternyata tuh misalnya dia beritanya tentang gini nih dia bunuh diri karena dia putus cinta misalnya, cuman sebatas itu. Maksudnya kan orang-orang yang baca tuh bisa punya pemikirannya sendiri gitu loh Bang. Oh berarti kalau aku putus cinta aku punya opsi untuk bunuh diri juga kan aku udah nggak kuat juga aku hidup nggak ada dia misalnya gitu. Nah itu kan poin-poin penting. Nah makanya ketika kita membaca sebenarnya gak apa-apa kita misalnya kita punya gejala-gejala tertentu bahkan secara fisik maupun psikis kita cari
informasi dari Google itu oke, Bang. Maksudnya kan ya kita perlu tahu juga dong monitoring diri kan. Cuman yang penting adalah kita bisa menyaring gitu. Nah itu mungkin sulitnya itu memang di persoalan menyaring itu kan. Itu kalau kita menyaring kan harus punya filter kan. Iya betul. Gimana orang kalau mau menyaring nggak punya filter gitu. Jadi nggak tahu dia sebenarnya yang mana yang benar. Itu dia. Bagaimana sih memilah informasi yang valid sama yang enggak gitu loh. Karena nggak semua loh dia punya kemampuan itu ya kan. Betul. Ya kadang dia cuma bilang, udah saya udah baca bang di internet begini. Padahal mungkin yang dibaca itu sumbernya dari blog yang nggak jelas gitu. Iya betul. Ya kalau dia mungkin masih bilang, bang ini loh bang, ada misalnya contoh di kompas.com memang asli itu kan, istilahnya media mainstream yang sudah terverifikasi, yang mungkin ada kaidah-kaidah ininya, verifikasinya kan. Itu kan mungkin masih bisa, itu pun kadang orang nggak bisa 100% juga percaya ya kan. Betul. Harus tetap kritis juga ya. Nah, itu kemampuan itu, memang kemampuan itu harus ada, harus ada filter bang. Dan kalau misalnya kita nggak tahu yang, makanya kan kalau di perkuliahan misalnya gitu ya bang, atau mungkin di sekolah-sekolah sekarang juga, kadang kan kita dituntut untuk bisa analytical thinking kan, berpikir secara analitis. Jadi sumber satu itu nggak bisa kita telan mentah-mentah, kita harus cari sumber-sumber lainnya untuk membandingkan kira-kira ini yang benar yang mana gitu kan. Nah mungkin buat meminimalisir atau salah satu cara buat kita bisa filter informasi yang benar dan yang salah bagaimana ya begitu. Gitu. Kalau misalnya itu belum bisa memberikan hasil yang menurut kita kredibel ya kita langsung tanyakan ke profesionalnya saja gitu. Betul, tanya ke psikolog ya. Iya, misalnya saya ini begini-begini rasanya, saya lihat dari Google tuh begini hasilnya. Nah gimana nih dok, Bu atau Pak gitu. Tapi kalau Lita bisa kasih bocoran nggak? Karena kan orang begini, oke lah mungkin dia sudah setelah mendengar podcast ini dia bilang, ya sudah saya kayaknya harus ke psikolog ini. Cuman tantangan berikutnya di depan dia, waduh ini kayaknya mahal ini, serius ini. Bisa kasih bocoran nggak? Spill, coba di spill. Kalau orang konsul itu rata-rata kira-kira berapa sih? Atau jangan-jangan mungkin ada yang free atau gimana gitu? Kalau di Kota Batam ini sendiri, Lita punya pengalaman nggak? Gitu? Kalau di Batam belum sih bang, cuman aku sempat pernah cari-cari gitu kan, cari-cari informasi itu beberapa. Itu mungkin ada yang 300-an sekali konsul gitu ya? Sekali konsul ya, kayak check up lah bang. Oh iya, ya kan? Kayak misalnya kayak kita ke dokter gitu kan, konsultasi ya seharga-harga itu juga, karena rata-rata di Batam itu banyaknya itu di rumah sakit mereka standby-nya. Ada sih di layanan psikologi Indonesia, aku lupa di mana, cuman itu terbatas dia bang, terbatas. Praktisioner psikolog itu di Batam terbatas. Itu yang terbatas maksudnya yang swasta lah kira-kira gitu ya? Iya, kalau yang ya? negeri aku kalau di negeri ada ini ya, berarti di rumah sakit kan ada layanan ini itu psikolog ya kan? Ada, di puskesmas harusnya ada. Nah, di puskesmas ada juga? Harusnya ada bang. Harusnya ada. Cuman aku kalau di Batam belum tahu, karena aku memang belum pernah coba ke puskesmas nanya ada psikolognya nggak pernah. Iya. Belum pernah coba untuk ke poli jiwa gitu-gitu belum pernah aku. Oh iya di rumah sakit ada. Saya baru ingat. Saya dulu pernah ada tes apa gitu ya. Tes untuk pejabat inilah untuk di apa ya seleksi di pemerintahan, dan ada tes apa MMP itu ya, IMPI itu ya kan. Nah, itu kan di tangan sama dokter ini ya, kejiwaan ya, psikolog ya. Iya, psikolog. Kira-kira gitu. Kalau di rumah sakit mungkin ada. Iya. Tapi kayaknya di puskesmas saya nggak tahu ya. Iya, cuman di rumah sakit itu memang banyak kan psikiater bang, karena kan psikiater itu kan dia. Psikiater dengan psikolog itu beda? Beda. Nah ini lagi menarik ini. Bedanya apa ini? Kalau psikolog itu ngambil kayak aku gitu. Jadi jurusan psikologi. Kalau dia psikiater, dia itu dari kedokteran dulu bang, ngambil spesialisasi jiwa. Jadi dia dokter. Iya, dokter spesialis jiwa, makanya psikiater gitu. Iya ya. Terus kalau misalnya di lapangan sebenarnya kerjaannya itu sama nggak gitu? Atau mungkin ada bedanya kalau antara psikiater dengan, tadi kan psikiater ini sebenarnya pendidikan dokter yang mengambil spesialis ke jiwaan. Kalau yang psikolog ini kan memang yang murni dari awal itu mengambil jurusan psikologi, ya kan? Tapi kalau misalnya mereka ini udah jadi nih, ya kan? Sama nggak istilahnya apa namanya? Ranahnya begitu ya?
Kalau untuk psikiater mungkin lebih advance kali ya Bang, yang dokter ini, karena mereka bisa ngasih obat. Jadi kalau psikolog mereka belum bisa kasih obat. Karena psikolog belum bisa kasih obat? Nggak bisa, karena kami tidak ada basic belajar medisnya. Medisnya kan kami nggak belajar. Tapi cuman belajar bahwa ada mata kuliah namanya biopsikologi. Itu memang belajar hubungan antara secara biologis dengan psikologis itu seperti apa. Tapi tidak belajar medikalnya gimana. Kalau misalnya dokter kan memang dari awal mereka dokter umum, terus memang ambil spesialis kejiwaan. Jadi mereka punya lisensi gitu, punya dibolehin lah buat ngasih obat. Kompetensi lah kira-kira untuk memberikan rekomendasi obat gitu ya. Iya, betul. Oh berarti kalau psikolog ini lebih kepada kemampuan dia memberikan layanan konseling itulah kira-kira gitu ya. Di situ ini dia basicnya ya. Iya, di sana. Jadi kalau psikolog ngasih obat nggak dibenarkan. Enggak. Jadi memang yang ngasih obat itu biasanya memang dokter spesialis kejiwaan, psikiater. Gitu. Jadi kalau misalnya orang nanya nih kan, kalau misalnya saya mau pergi nih mau konsul, bagusnya ke psikolog atau psikiater? Biasanya ya. Ini agak berat ya. Soalnya ini terus. Ya ini kan enggak sih. Ya kan enggak, artinya yang kita sampaikan kan menurut kita sendiri ya kan, mungkin menurut orang kan bisa beda-beda toh, ya kan. Kan ada orang misalnya karena saya ekonom, saya bilang ekonom yang lebih hebat daripada misalnya orang contoh orang sejarawan kira-kira gitu ya. Ada yang bilang orang sejarawan lebih hebat daripada orang ekonom ya kan kira-kira kan. Asal saja, makanya jangan langsung terbeban. Enggak salah. Psikolog sama psikiater itu kalau menurut kita ya sama. Kalau aku sih Bang, misalnya nih kalau dari aku pribadi gitu ya, kalau dari aku pribadi selama aku masih bisa kontrol diri, aku akan ke psikolog dulu. Karena sebenarnya kalau aku ya, karena memang menurutku aku belum butuh obat gitu. Jadi biasanya kalau misalnya dari psikolog nanti kan kita di-assess ya Bang, maksudnya diperiksa lah, dia di-screening dulu awal. Nah nanti kalau misalnya ini orang sepertinya gejala-gejalanya sudah membutuhkan obat. Nah nanti itu akan di-refer di apa itu namanya? Ditransfer lah gitu ya, dirujuk ke psikiater karena mereka sudah butuh obat. Biasanya seperti itu. Oh begitu prosesnya ya? Prosesnya, cuman ada juga orang yang memang langsung ke psikiater juga nggak apa-apa gitu. Jadi memang tergantung orangnya lagi, karena kalau kita ke psikolog biasanya banyak penanganannya itu secara perilaku, secara pikiran gitu-gitu Bang. Tuh, jadi kalau ke psikiater ya memang dari obat gitu, dari obat dia, karena ya misalnya udah depresi berat gitu, dia udah nggak apa dia butuh obat gitu. Kalau kita menandainya, misalnya kita ke rumah sakit, apa sih tandanya? Misalnya mungkin dari gelarnya gitu ya. Itu apa bedanya gelarnya psikolog dengan gelarnya psikiater? Ada kok Bang itu. Kalau psikolog apa kalau misalnya udah profesi? Sekarang masih MPSI psikolog. MPSI psikolog. MPSI psikolog. Iya. Bukannya MPSI-nya itu psikolog atau gimana? MPSI itu magister psikologi, baru psikolog. Psikolog itu profesinya. Oh, jadi agak ini ya, jadi magister psikologi, psikolog gitu ya? Iya. Itu yang kalau psikolog? Iya. Dan itu bisa juga dia apa ya istilahnya ada di rumah sakit gitu? Bisa juga? Ada beberapa kemarin dosenku yang yang dinas gitu atau kerja di rumah sakit juga gitu. Oh, terus kalau yang psikiater biasanya gelarnya dokter? Iya, ada dokternya. Dokter biasanya apa itu embel-embelnya? Nggak ada dokter gitu aja ya? Ada. Oh ada juga penandanya. Cuman aku lupa. Nanti kita bikin coba cari. Apa kan nanti video itu kan bisa edit lah ya. Diedit kasih lah rupanya tulisannya begini loh gitu kan. Gini. Kan bisa aja kita salah toh, nanti dikoreksi di videonya. Kasih benar. Oh rupanya kalau gelar psikiater itu misalnya atau dokter lupa juga soalnya. Iya ya. Jadi kita istilahnya jadi ngerti kalau masyarakat awam ini ketika ke rumah sakit
ketika berhubungan dengan kejiwaan, nah kita tahu oh ini psikolog, Iya, ini psikiater, ini loh yang kemarin dibilang Lita itu loh ini, yang ini rupanya treatmentnya itu beda. Kalau psikolog itu lebih kepada apa ya, layanan konseling ya kan, terapi. Kalau ya terapi lah, mungkin lebih kepada bagaimana treatment otak kita lah ya, kira-kira gitu ya. Kan basisnya kan di otak toh, semua itu kan? Iya, di pikiran Bang. Kalau di otak kan secara medis organ otak gitu kan. Nah, lebih pikiran dia. Tapi kalau misalnya psikiater itu bisa makin luas ya. Iya, karena kan yang diobati kan kadang ini kan, obat itu kan bisa macam-macam faktor yang mempengaruhi dari badan kita ya. Iya, betul. Oke, kira-kira apa nih yang tadi fenomena, balik lagi soal kejadian yang di Jembatan Barelang itu yang sangat kita sayangkan itu, apa yang kira-kira kita ini orang muda ini yang perlu diantisipasi lah agar jangan sampai memilih jalan-jalan yang ekstrim seperti itu? Apa sih kira-kira yang perlu kita apa ya, semacam upgrade atau barangkali kita konsumsi atau mungkin kita perhatikan agar jangan sampai kita mengikuti cara-cara yang ekstrim itu begitu? Ada nggak kira-kira apa ya, semacam kiat-kiat lah begitu, apa yang harus kita lakukan? Jangan sampai nanti ini kan makin banyak yang mengikuti dan kita ini tidak apa ya istilahnya, kita ini disclaimer dulu ya, kita ini bukan apa ya istilahnya mau memberitahu cara untuk, kan kadang orang harus di disclaimer dulu ya. Ini jangan kita ini seakan-akan seperti memotivasi ya, bukan untuk melakukan yang seperti itu. Justru kita sebenarnya mengantisipasi agar hal-hal yang seperti itu tidak terjadi lagi, dan tidak hanya sebatas di Jembatan Barelang itu. Betul. Tapi yang lain-lain juga, karena aksi bunuh diri itu kan ya kita tahu juga kayak kemarin di Batam, bukan hanya di situ kan, ada juga yang di kosan gitu ya. Itu gimana kira-kira menurut Lita nih, apa yang hal-hal pokok lah yang harus kita perhatikan itu? Banyak sih Bang sebenarnya. Cuman yang paling penting yang pertama adalah ya kita harus tahu diri kita gitu loh Bang. Kita harus kenali diri kita, karena biasanya teman-teman yang sampai melakukan tindakan ekstrim itu mereka kurang tahu diri mereka itu seperti apa gitu. Jadi diri mereka seperti apa, sehingga ketika mereka punya stres, punya emosi, mereka nggak tahu cara untuk mengelolanya itu apa. Jadi tuh emosi atau stres itu Bang bukan dihapus atau dihilangkan gitu ya, tapi kita kelola supaya jadi sehat. Karena itu kita harus terima gitu, kita harus terima diri kita apa adanya. Kita harus terima kalau misalnya aku punya kekurangan ini, aku punya kekurangan itu. Gitu. Itu yang sulit menerima. Acceptance itu sebenarnya kunci dari hampir semua hal yang di gangguan-gangguan itu, memang itu penerimaan diri. Penerimaan diri. Karena kalau kita menerima, oh aku tuh punya kekurangan ini, misal aku tuh ternyata orangnya cengeng ya gitu, aku orangnya gampang nangis ya, oh aku gampang overthinking ya, dan semacamnya. Kita kan let it flow gitu loh Bang, akan lebih nyantai aja hidupnya gitu. Jadi kita nggak akan terlalu, ketika ada tekanan, oh ini tekanan, ada tekanan, oh ya udah gitu. Jadi untuk legowo dengan hal-hal itu tuh sebenarnya lebih baik. Jadi kita harus paham diri kita tuh seperti apa. Ketika ada masalah yang datang, oh ini ada masalah. Lihat dari sudut pandang orang lain gitu. Oh, masalah itu seperti, karena kan kalau kita lihat dari sudut pandang orang lain objektif gitu kan Bang. Oh, ternyata masalah tuh gini, berarti penyelesaiannya begini dan gini. Jadi kita nggak terbeban, tidak tenggelam di dalam masalah itu gitu. Makanya kita harus kenali diri sendiri dulu. Dan kalau memang hal itu belum bisa menyelesaikan misalnya gitu kan Bang, nah itu ya kita butuh orang lain tadi seperti aku bilang, profesional tadi tuh ya, psikolog atau psikiater kira-kira gitu ya. Kita harus butuh bantuan profesional gitu. Kalau misalnya masih takut-takut atau bagaimana, ya ada layanan-layanan online-nya Bang. Jadi kayak misalnya Ibunda itu
mereka nyediain konseling atau konseling dengan psikolog itu secara online. Jadi misalnya di Batam memang aksesnya sulit gitu ya, sedikit dan semacamnya, kita bisa coba cari yang online gitu. Itu kan juga secara waktu efisien juga kan kadang gitu. Gitu, dan kita harus, ya itu sih mungkin yang bisa dilakukan, dan menyalurkan emosi-emosi itu tuh yang penting. Kayak misalnya suka nyanyi, kita bisa kalau misalnya stres atau apa lagi tertekan hidupnya, coba lakukan gitu. Nyanyi, nulis. Masih banyak juga orang yang nulis ya. Biasanya orang udah lupa lah nulis ya. Ngetik ya bang, ngetik. Olahraga, badminton. Ya, jogging ya. Jogging. Kadang itu perlu juga tuh. Karena secara medis jadi malam baca kalau kita olahraga itu ada hormon kita yang positif itu yang keluar, yang membuat kita itu cenderung lebih berbahagia. Iya, lebih positif. Kira-kira lebih positif ya. Kan karena jarang orang yang ini tuh istilah olahraga terus dia marah-marah, mungkin kecuali di kompetisi. Kalau kompetisinya udah sedemikian tinggi, kan ada yang kita lihat gitu kan. Tanding badminton mungkin karena kalah dia banting ininya kan. Itu mungkin karena sudah faktor kompetisi itu ya. Tapi sejatinya kalau olahraga positif ya. Kalau kita enjoy olahraganya karena kita senang, ya pasti akan lebih positif pikirannya gitu. Oke, dan soal ini tadi yang terakhir soal agama, kira-kira punya ini nggak, punya kaitan nggak dengan psikologi peranannya untuk mengantisipasi yang kita bicarakan di awal tadi? Penting bang, peran agama tuh penting, karena seperti yang aku sempat bilang sebelumnya, kalau agama itu kan terutama di Indonesia ya, di Indonesia itu menjadi pegangan hidup masyarakat gitu, yang membuat kita tahu ini benar atau salah. Dan terutama untuk di untuk di agama-agama ini kan jika kita punya masalah, kita punya tempat lain untuk bersandar gitu. Kita merasa masih ada orang lain, masih ada sosok yang masih menopang kita gitu, membersamai kita di dalam segala kekuatan, di dalam segala masalah gitu. Nah itu kan penting, karena teman-teman kita yang melakukan tindakan ekstrem ini kan mereka merasa udah nggak ada yang bisa bantu mereka lagi. Gitu. Ya. Kadang mereka melakukan tindakan itu untuk mencari perhatian, untuk meminta pertolongan gitu. Bahkan mereka sebenarnya ada satu quotes gitu ya bang, orang yang melakukan bunuh diri itu adalah orang yang sebenarnya paling pengen hidup. Orang yang melakukan aksi bunuh diri itu sejatinya orang yang paling pengen hidup, paling pengen hidup. Iya, paling ingin hidup gitu. Iya, ya. Karena mereka melakukan itu karena itu mereka butuh pertolongan bang. Mereka tuh minta perhatian, tolonglah perhatiin aku lah gitu. Tolong aku lah gitu. Itu sebenarnya suara minta tolong mereka. Cuman kita nggak paham gitu. Kita sebagai orang tuh nggak paham, dari ketika mereka sudah tiada baru kita paham. Oh ternyata kemarin perilaku dia yang kayak gini tuh dia minta tolong semua loh gitu. Oh kemarin ternyata dia begini-begini tuh ada sesuatu yang ingin dia sampaikan tapi nggak bisa. Dia nggak punya teman, sederhananya begitu ya. Iya, jadi dia nggak punya saluran untuk mendistribusikan atau mengurangi tensi dia, kira-kira gitu. Fatalnya memang di situ kan? Iya, itu dia yang membuat ya akhirnya ada keputusan untuk mengakhiri hidup itu. Iya. Ya. Makanya peran agama tuh sangat penting, sosok sosok orang transenden, sosok orang yang besar itu kan kalau misalnya dalam psikologi transendensi, psikologi itu dia ada kalau kita merasa ada sosok di dunia ini yang lebih besar daripada kita, yang mampu membuat kita hidup seperti sekarang, itu akan sangat membantu kita untuk menjalani hidup, karena kita yakin ada yang membantu kita gitu, ada sosok yang akan selalu membantu kita. Nah itu kan yang harus kita punya gitu. Betul. Nah mungkin jadi pertanyaan juga, yang melakukan itu sebenarnya menarik juga untuk mungkin dalam kacamata sains lah untuk diteliti apakah mereka itu seperti mana hubungan mereka dengan agamanya, kira-kira begitu ya. Kadang ada juga orang yang beragama tapi agama hanya sekedar normatif, kira-kira begitu kan. Ya kalau misalnya kayak orang Kristen ya cuma ke gereja, tapi spiritualitas atau nilai-nilai itu tidak menjadi
rujukan di dalam hidup dia begitu kan. Betul. Kadang lemah juga begitu kan. Iya, makanya kadang ada yang mengatakan kalau misalnya sakit mental atau kena gangguan mental itu ya udah ke gereja aja misalnya, ya udah ke masjid aja, ya udah berdoa aja, itu nggak selamanya seperti itu membantu gitu, karena sejak awal mereka kan merasa tidak ada membantu mereka dalam segi spiritual. Jadi ketika mereka dipaksa untuk, berarti kurang iman nih misalnya kata-kata gitu kan. Kita nggak tahu sebenarnya apakah mereka sudah berdoa terus-terusan, tapi ternyata ya mungkin Tuhan belum jawab gitu misalnya. Jadi mereka makin stres nih, aduh udah gimana nih gitu. Jadi ya buat orang-orang kita seperti kita gini kan Bang, tidaklah menghakimi terlebih dahulu. Betul. Gitu. Betul. Ya karena kita nggak tahu sebenarnya sedalam apa persoalan itu. Iya. Sehingga kita merasa berhak untuk menghakimi. Saya kira itu kan kita tidak sampai pada titik itu. Hanya saja yang kita sesalkan memang ya sejauh ini kita masih berpikiran sehat, ya kita menghindari pilihan-pilihan yang tidak masuk akal atau pilihan ekstrim seperti itu kan. Ya saya kira itu buat teman-teman Siasat Malaka, artinya tadi yang disampaikan oleh Lita, kita coba mengenali diri kita sendiri, dan ini walaupun memang kedengarannya mudah tapi kayaknya sulit juga ya. Perihal mengenali diri sendiri itu yang paling sulit, mengenali orang lain itu saya kira itu yang paling mudah kan. Iya betul. Kita kalau mengenal orang lain kan gampang, kita menjengkali orang pun kita gampang ya kan. Tapi mengenal diri sendiri saya kira itu walaupun kedengarannya mudah tapi memang itu bagian yang paling sulit. Tapi saya kira kita harus tetap belajar lah. Belajar dari mana saja, ya mungkin dari diskusi-diskusi, mungkin juga baca atau mungkin nonton-nonton. Apalah kira-kira yang menambah referensi kita agar kita semakin kenal dengan diri kita sendiri. Di samping itu tadi soal apa ya, soal teman juga ya. Teman saya kira menjadi penting juga untuk kita mencari teman yang bisa kita jadikan inilah teman curhat lah, mungkin sederhananya begitu ya. Bestie untuk bisa cerita, mengurangi tensi dalam persoalan kita. Karena ada yang mengatakan juga kadang kalau orang cerita masalah, dia sebenarnya tidak harus menjawab permasalahan itu, cukup dia mendengar aja itu sudah sangat membantu begitu. Dia menjadi pendengar yang baik. Tidak selalu harus ada jawaban terhadap persoalan itu. Betul. Kadang cuman kita menjadi pendengar yang baik, ya kan? Itu sudah membantu kira-kira begitu. Dan yang terakhir barangkali soal agama tadi ya. Agama itu saya kira tetap memang kita itu, apalagi kita ini kan bangsa yang katanya dikenal sangat religius ya. Dominan beragama, ya coba kembali lagi ke agamanya masing-masing ya kan, untuk bisa menghidupi kembali. Karena memang kalau di agama kita ini kebetulan ini Kristen ya. Kalau Kristen kita ini kan kayaknya memang tidak ada opsi untuk itu mengakhiri hidup, malah katanya doktrinnya kalau ada yang memilih mengakhiri itu sudah hampir bisa dipastikan katanya masuk neraka. Katanya begitu ya kan? Karena kita ini katanya lah, saya bilang karena kita ini kan bukan ahli Taurat ya kan. Jadi jangan offset. Jadi kalau nanti ada yang mau klarifikasi bisa di kolom komentar ya kan. Kita ini kan makhluk yang tidak luput dari kesalahan. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang benar tadi dari diskusi kita, teman-teman boleh komentar di ini di channelnya. Nanti kita usahakan untuk coba merespon. Dan buat mungkin yang mau tanya-tanya sama Lita, nanti kita siapkan ini kayaknya di deskripsinya channelnya Lita ya. Siapa tahu mau kenalan kan, mau tanya-tanya psikologi atau tanya-tanya tentang masa depan juga boleh. Asik. Masa depan apa nih Bang? Apa saja. Oke, saya kira demikian teman-teman Siasat Malaka. Itu tadi Erlita, alumnus dari Undip untuk jurusan psikologi. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.